Selamat belajar semuanya, bertemu lagi bersama saya Yanti. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks puisi. Baik, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini yakni memahami teks diskusi dan menilai efektivitas pemilihan kata atau diksi, pengaturan, rima, dan tampilan tipografis dalam mendukung makna dan amanat puisi. Perlu kita ketahui bahwa puisi memiliki berbagai macam jenis. Nah, berdasarkan kurun waktunya, yaitu ada puisi lama serta puisi baru. Puisi lama terdiri dari mantra, karmina, gurindam, pantun, syair, talibun, dan lain-lain. Sementara untuk puisi baru yang bentuknya tidak lagi terikat, seperti puisi lama, di sini ada balada, elegi, epigram, himne, ode, satir, dan sebagainya. Berdasarkan isi puisinya dikenal pula puisi naratif, yaitu puisi deskripsi dan puisi larik dan lain sebagainya. Bahkan belum lama ini muncul jenis puisi esai yang mengundang kontroversi di kalangan penyair dan pengamat sastra. Beberapa ada yang mendukung atau pro, ada juga puisi esai, tetapi tidak sedikit pula yang menentang atau kontra. Untuk lebih memahami informasi puisi esai, pro dan kontra tentangnya, kalian dapat mencermati teks diskusi di bawah ini. Judulnya Pro dan Kontra Puisi Esai. Selama ini kita mengenal beberapa jenis puisi seperti puisi deskriptif, puisi lirik, puisi naratif, dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika kemudian muncul puisi esai sebagai jenis puisi baru? Hal inilah yang menjadi polemik atau kontroversi di kalangan penyair dan pemerhati sastra pada beberapa tahun lalu. Perdebatan pun terjadi cukup ramai di media massa, media cetak, maupun media elektronik hingga menimbulkan berbagai pro dan kontra. Kalangan penyair dan sastrawan pun beberapa ada yang bersikap mendukung atau pro, tetapi tidak sedikit pula yang menentang atau kontra. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa perpuisian di Indonesia saat ini mirip dengan kondisi di Amerika Serikat sekitar tahun 2006. Pada saat itu, puisi makin sulit dipahami dan seakan berada di wilayah yang lain. Penulisnya mengalami kebuntuan dan tidak mengalami perubahan berarti selama puluhan tahun. Munculnya puisi esai dianggap sebagai upaya menjadikan puisi dekat dan dapat mudah dipahami masyarakat umum. Hal ini terutama ditunjukkan dengan kehadiran catatan kaki yang merupakan upaya menjelaskan dan meningkatkan isi puisi dengan konteks sosial di luar puisi. Beberapa pihak yang mendukung bahkan tergerak untuk memunculkan angkatan baru puisi esai selain angkatan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan 34 buku puisi esai di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang melibatkan 170 orang. Dari kalangan penyair, aktivis, penulis, jurnalis, hingga peneliti, dalam penyebarannya puisi esai saat ini bahkan sudah mencapai beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand. Adapun pihak yang menentang berargumen bahwa puisi pada dasarnya identik dengan tulisan fiksi dan bersifat imajinatif. Hal ini berbeda dengan esai yang merupakan teks yang bersifat faktual dan realistis sehingga keduanya tidak bisa digabungkan. Selain itu, terkait klaim beberapa pihak sebagai pencipta pertama jenis puisi esai yang beredar dianggap menyesatkan. Hal ini karena puisi semacam itu bukanlah yang baru, sebab sebenarnya telah ada sejak masa Alexander Pope, penyair Inggris abad ke-18. Beberapa penyair Indonesia juga pernah menulis puisi dengan tema sosial berbentuk transparan dan memiliki catatan kaki sejenis puisi esai. Beberapa pihak juga menyoroti masif gerakan puisi esai karena adanya pihak tertentu yang menjadi sponsor dan menandai dengan maksud dan tujuan tertentu seperti popularitas dan elektrabilitas. Adapun itu, pro kontra kemunculan puisi esai saat ini memang tak terhindarkan. Perdebatan pun tetap berlanjut hingga kini. Sekalipun demikian, diakui atau tidak, eksistensi puisi esai akhirnya menjadi fenomena tersendiri dalam dunia sastra.
Dalam sudut pandang positif, hal ini menunjukkan bahwa kreativitas sastrawan Indonesia dan dapat mengaktifkan kembali diskusi intelektual bersama penyair, sastrawan maupun masyarakat luas tentang perpuisian di Indonesia. Mungkin suatu nanti ada penjelasan dan tempat tersendiri puisi esai. Bahkan hal ini mungkin menjadi pembuka kemunculannya jenis puisi baru lainnya yang menambah dinamika perpuisian dan sastra Indonesia. Semoga. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, teks di atas termasuk dalam jenis teks apa? Jelaskan alasannya. Kedua, apa yang menjadi pokok persoalan yang dibahas dalam teks tersebut? Jelaskan. 3, mengapa hal tersebut menjadi polemik atau kontroversi di lingkungan masyarakat? Jelaskan. Yang keempat, tuliskanlah kata baru yang kalian temukan dalam teks dan jelaskan makna kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, analisislah teks tersebut di atas dalam format tabel. Setelah kalian menganalisis, sekarang kita samakan jawabannya. Untuk yang pertama, berdasarkan struktur dan isinya, ternyata teks yang tadi termasuk ke dalam jenis teks diskusi. Alasannya karena isinya membahas suatu persoalan yang menjadi perdebatan atau mengandung pro kontra di masyarakat dan diakhiri oleh penutup atau simpulan. Untuk yang kedua, di sini munculnya jenis puisi baru yaitu puisi esai. Alasannya karena puisi esai dianggap memiliki konsep yang menyalahi dalam ranah puisi Indonesia. Untuk jawaban yang nomor 3, karena penyebutan puisi esai dianggap tidak lazim dan tidak dikenal sebelumnya. Selain itu, puisi pada dasarnya identik dengan tulisan fiksi dan bersifat imajinatif. Hal ini berbeda dengan esai yang merupakan teks dan bersifat faktual dan realistis, sehingga keduanya tidak bisa digabungkan. Untuk jawaban nomor 4, di sini kalian diminta menulis kalimat kata baru. Yang pertama ada kata kontroversi, yaitu perdebatan, pertengkaran, atau persengketaan. Ini pengertiannya diambil dari KBBI. Yang kedua ada polemik. Polemik artinya perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Yang ketiga ada jurnalis, orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media massa, cetak atau elektronik, ya atau disebut juga sebagai wartawan. Yang keempat ada eksistensi, yaitu hak berada atau keberadaan. Yang kelima ada dinamika yang artinya gerak, yaitu dari dalam, tenaga yang menggerakkan atau semangat. Sementara untuk nomor 5 di sini kalian menganalisis isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Isu, di sini isunya berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut, yaitu tentang munculnya puisi esai. Sementara untuk argumen pro, berisi dukungan atau alasan pendapat mendukung pro hal yang dibahas dalam teks. Yang nomor 3 ada argumen kontra, ya, pada paragraf 3, berisi tentang alasan pendapat menentang kontra hal yang dibahas dalam teks. Yang nomor 4 adalah simpulan, yaitu paragraf keempat, berisi kesimpulan dan saran berupa jalan keluar dari suatu permasalahan atau suatu masalah. Cermatilah puisi Tapi karya Sutardi Khazumbahri di bawah ini. Berikut ini analisis puisi yang berjudul Tapi karya Sutardi Khazumbahri. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada kata ganti. Untuk kata ganti yang digunakan adalah kata ganti aku dan kau. Hal ini menggambarkan isi puisi yang merupakan ungkapan seseorang yang ditujukan secara pribadi untuk orang lain. Nah, baris aku bawakan titik-titik padamu, tapi kau bilang titik-titik. Ini diulang berkali-kali dalam setiap lari. Hal ini menunjukkan adanya penekanan perilaku si aku yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu untuk diksi bisa kita lihat di sini ada kata bunga, resah, darah, mimpi, mayat, duka, dan arwah. Penggunaan kata bunga di sini memberi gambaran keindahan, kata resah mengungkapkan kegelisahan, kata darah sebagai perlambang luka dan penderitaan, kata mimpi
mewakili keinginan atau cita-cita. Kata duka memberi gambaran kesedihan atau kekecewaan. Kata mayat menggambarkan pengorbanan atau kesukarelaan. Kata arwah di sini dimaknai sebagai kepasrahan. Nah, berbagai penggunaan kata-kata tersebut dianggap sudah tepat untuk mengungkapkan maksud dari puisi. Selanjutnya ada analisis majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut. Pertama ada majas hiperbola ditunjukkan dengan si aku yang membawa resah, darah, mimpi, mayat, dan arwah sebagai persembahan pada seseorang. Yang kedua ada majas repetisi atau pengulangan, adanya pengulangan kata aku bawakan, titik-titik padamu, tapi aku bilang titik-titik yang diulang berkali-kali dalam setiap larik sebagai penugasan. Nah, selanjutnya ada tipografi atau tapak wajah. Puisi yang berjudul Tapi ini pada larik atau baris ganjil selalu berada di akhir atau lurus kiri. Akan tetapi pada larik genap selalu menonjol ke dalam atau dimulai dari tengah. Perbedaan ini menyeratkan bahwa adanya pertentangan dalam makna kedua larik tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidaksejajaran antara sosok aku dan kau, seperti adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Analisis berikutnya, di sini puisi ini terdiri atas satu bait dengan 16 rarik atau baris. Baris pertama hingga baris ke-14 terdiri atas 4 kata. Adapun baris ke-15 terdiri dari 5 kata, baris ke-16 terdiri atas 1 kata. Dengan demikian, tipografi atau pengaturan wajah puisi tersebut sangat tepat. Rima di sini penyair mengungkapkan pola rima sejajar seperti persamaan bunyi yang terbentuk karena sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada larik atau baris yang sejajar dengan pertimbangan kesamaan makna. Hal ini tampak pada beberapa kata tertentu yang diulang-ulang secara sejajar seperti kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Nah, untuk latihan bacalah dengan sesama dan lakukan telaah dengan memberikan penilaian terkait kesesuaian diksi, majas, pengaturan rima, dan tipografi dalam puisi tersebut. Untuk puisinya di sini nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana. Kalian baca dan analisis. Nomor 1 di sini diksi, tulislah pilihan kata-kata yang memiliki maksud atau makna tertentu dalam puisi di atas. Ini kalian tulis, di sini ada 4. Silakan analisis dari puisi yang tadi. Sementara yang nomor 2, majas atau gaya bahasa. Tuliskanlah majas atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas, apa efek atau kesan yang ditimbulkannya. Nah, sementara itu untuk nomor 3, tipografi atau pewajahan puisi, jelaskan bagaimana bentuk tata wajah puisi di atas. Yang pertama di sini sudah dicontohkan pengaturan bait dan baris, lalu bentuk tampilan puisi dan sebagainya. Yang nomor 4, pengaturan rima, jelaskan bagaimana pengaturan rima pada puisi di atas. Yang nomor 5, kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis terhadap puisi di atas, apakah diksi, majas, gaya bahasa, pengaturan rima, dan tipografi dalam puisi tersebut sudah sesuai dan mendukung makna yang ingin disampaikan penulis? Jika sesuai, alasannya apa? Dan jika kurang sesuai, alasannya apa? Silakan untuk disimpulkan. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah cukup jelas? Ibu rasa sudah cukup jelas ya penjelasannya. Silakan untuk latihannya dikerjakan di buku bahasa Indonesia masing-masing. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi. Terima kasih.